Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Yang saya hormati para peserta di sini, baik dari Kagama, dari UGM, kemudian dari para narasumber yang sangat kompeten. Saya agak minder nih terus terang nih, Bu Kiki nih sebagai pembicara di sini, karena ini semuanya senior semua ini. Saya yang paling junior dan saya juga sebetulnya jadi Dirjen Perimbangan Keuangan juga ini agak tersesat nih, karena saya sebetulnya background saya bukan di sana. Jadi mungkin di kesempatan ini saya tidak akan menggunakan paparan karena waktunya singkat ya. Jadi beberapa poin saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah saya ingin mengecho apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor dan bapak-bapak lainnya yang pada saat keynote ya, bahwa buku ini yang disampaikan oleh Prof. Wihana ini adalah buku yang sangat luar biasa dan patut dibeli baru dibaca. Nah, jadi jangan kebalik ya, jangan baca dulu habis itu lupa beli. Nah, jadi yang pertama ini harus dibeli kemudian baru dibaca ya, karena saya rasa ini banyak hal-hal yang mengasihkan ya kalau kita baca. Kemudian yang kedua ya, di dalamnya ini banyak sekali hal-hal yang sifatnya refreshing. Jadi kita diberikan suatu gambaran yang terkait bagaimana desentralisasi fiskal, mulai dari sejarahnya, kemudian perbandingannya dengan negara lain, yang tentunya ini kalau dibaca ini sangat mengasihkan dan saya rasa ini bisa dibaca untuk semua level. Jadi baik yang levelnya sudah paham ya terhadap ekonomi, khususnya desentralisasi fiskal, maupun bagi orang yang awam, karena disampaikan oleh Pak Wihana tadi dengan bahasa yang sangat simple ya, apalagi ini yang digunakan pendekatannya adalah ekonomi kelembagaan. Saya pernah diskusi dengan beliau ya waktu saya menjabat jabatan saya sebelumnya, dan beliau waktu itu menjadi dekan, dan di sini memang terlihat pendekatan ekonomi kelembagaan ini adalah suatu pendekatan yang paling gampang diterima orang karena bisa diceritakan dengan lebih make sense, dan yang namanya integral dan diferensialnya jadi agak kurang. Nah, itu yang paling penting. Padahal biasanya kalau kita belajar ilmu ekonomi, itu bagian itu tuh bagian yang paling sulit untuk dijelaskan. Walaupun kalau udah jadi kesimpulan ya jadi jelas. Kemudian yang ketiga, kami di sini juga mengecho apa yang tadi disampaikan Pak Robert, sampaikan Pak Made. Tadi luar biasa Pak Made tadi memberikan gambaran yang sangat lengkap dan juga sangat komprehensif ya terkait dengan bagaimana sejarah desentralisasi fiskal dan kenyataannya pada saat ini. Dan kalau boleh saya menambahkan di sini dari hal-hal yang disampaikan oleh Pak Wihana dalam bukunya, yaitu yang terkait dengan kritik-kritik yang disampaikan. Misalnya Pak Wihana menyampaikan di sini di bab 8 ya, belum adanya tata kelola yang baik di bidang fiskal. Buktinya laporan BPK di tahun 2010 ini hanya 4%. Nah sekarang Pak Wihana, ini kondisinya udah kebalik Pak. Sekarang sulit Pak untuk mencari daerah yang tidak WTP. Nah tapi di sisi lain kalau dilihat dari jumlah temuan BPK-nya ini masih banyak. Karena saat ini nih temuan BPK yang ada yang kita cermati ya, itu untuk tahun 2019 itu ada 5.324 temuan dan nilai temuannya tuh ada sekitar 1,53 triliun. Jadi ini masih banyak dan ini berarti valid tadi yang disampaikan Pak Made ya, bahwa penggunaan anggaran, kemudian monitoring dan lain-lainnya juga masih belum sesuai dengan tata kelola yang diharapkan. Kemudian hal yang kedua yang menarik juga yang saya rasa ini untuk dibahas yaitu terkait dengan local taxing power ya, yang kelihatannya daerah ini cuma diicrit-icrit, dikasih sedikit ya local taxing powernya ya, tapi sebetulnya di balik itu ada berkah yang luar biasa, yaitu tadi ketidakseimbangan
potensi SDA, ketidakseimbangan kemampuan daerah dalam mengelola potensi keuangannya, ini ditutup dengan transfer ke daerah. Jadi bukan cuma DAU, tapi ada dana alokasi khusus, ada dana insentif daerah, dan juga untuk daerah-daerah tertentu dia ada yang namanya dana otsus, dan Jogja dapat dana keistimewaan Yogyakarta. Yang jumlahnya kalau kita lihat dari tahun 2001 pada saat awal desentralisasi, jumlah transfer ke daerah itu hanya 80,1 triliun. Sekarang jumlahnya sudah 795 triliun. Bahkan di tahun 2019 ya, sebelum adanya Covid itu mencapai 826 triliun. Jadi ini jumlahnya udah sangat besar kalau kita lihat dari dukungan pemerintah pusat. Nah, jadi ini kita bisa lihat dari dua sisi. Itu tadi bisa berkah atau bisa musibah, ya. Nah, kita akan membuat ini menjadi berkah kalau kita bisa mengoptimalkan anggaran yang besar tadi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan ini saya rasa banyak di sini yang disampaikan dalam tulisan Pak Wihana, ya. Namun mungkin Pak Wihana nanti kalau bikin buku yang kedua kasusnya bisa diupdate, Pak, ya, karena ini kasus sekarang nih udah sangat dinamis, terutama dengan adanya COVID, ya. Ini kita melihat betul-betul ada perubahan yang sangat substansial, ya, dan ini tentu saja memaksa pemerintah daerah yang tadinya nggak disiplin, ya, dengan kita atur. Sekarang diatur oleh pemerintah pusat 8% dari DAU atau DBH di-earmark untuk penanganan COVID. Jadi akhirnya dia dipaksa. Dan penanganan COVID itu bukan hanya kesehatan, tapi juga perlindungan sosial dan juga untuk membangkitkan ekonomi di daerah. Nah, ini akibatnya daerah yang tadinya seolah-olah dia bisa membelanjakan dengan bebas, ya, ini akhirnya dipaksa untuk lebih fokus. Dan alhamdulillah, ya, komitmennya semua daerah ini sudah komit, karena kalau nggak komit kita tunda DAU-nya. Jadi kita paksa untuk komit, ya. Nah, sehingga ini adalah satu pembelajaran yang saya rasa baik dari COVID ini. Nah, kemudian juga kalau kita lihat tadi dari segi hasil daripada pembangunan, ya, walaupun tadi ada yang agak konflik, ada yang bilang desentralisasi ini tidak mendukung pertumbuhan dan lain-lain, ya, tapi ya kalau kita melihat secara netral, sebetulnya dari ketimpangan saja sudah kelihatan, ya. Indeks Williamson ini sudah menurun drastis, ya. Kita ambil dari 2016 saja. 2016 itu indeks Williamson-nya 0,72. Nah, di tahun 2020 itu 0,53. Nah, indeks Williamson ini adalah indeks yang menggambarkan ketimpangan. Jadi semakin kecil dia berarti ketimpangannya semakin berkurang. Nah, ini juga dikonfirmasi oleh indeks Tail. Ya, kita pakai indeks Tail juga, maksudnya dengan indeks Tail ini ketimpangan di dalam suatu daerah. Jadi kalau misalnya Williamson itu hanya membandingkan provinsi, di indeks Tail bisa melihat kabupaten di dalam provinsi. Nah, ini juga mengkonfirmasi itu, ya, dari 0,332 menjadi 0,23. Nah, ini menunjukkan suatu keberhasilan daripada desentralisasi fiskal. Walaupun kita tahu ini masih ada tantangan. Ya, desentralisasi fiskal ini selalu membuat adanya champion. Ya, mungkin di sini ada Pak Dekaryo, ini salah satu champion, ya, yang bisa mungkin nanti menceritakan bagaimana Jawa Timur bisa menjadi champion dan mudah-mudahan sustain, ya. Dan juga ini juga bisa memberikan daerah-daerah menjadi tertinggal. Nah, ini yang mungkin di sini akan saya berikan sedikit gambaran. Untuk APM, ya, jadi tadi kalau dilihat dari partisipasi untuk sekolah, ya, SMP SMA, capaian tertinggi ini ada yang sampai di atas 90%, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan. Ya, kemudian ada yang
di bawah itu ada kota metro dan kota Bima yang kisarannya di 88%. Nasionalnya adalah 70,68%. Tapi ada yang sangat rendah, yaitu Kabupaten Intan Jaya, ya, kemudian Kabupaten Intan Jaya ini hanya 13%, kemudian ada Kabupaten Sintang yang 49% dan Kabupaten Mentawai 51%. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kita melayani publik, ya, yang lain yaitu terkait dengan air minum. Air minum itu nasionalnya adalah 89,27%. Hanya aja 7 kabupaten kota yang berhasil melayani air minum yang layak secara 100%. Ya, tapi yang di sisi lain yang capaian terendah ini sangat menyedihkan karena di Kabupaten Lanijaya itu hanya 1%. Jadi ini kan jomplang banget nih. Nah, ini adalah PR kita, ya. Pak Made tuh langsung senyum-senyum tuh. Beliau berarti ilmunya benar. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari imunisasi lengkap, dari segi kesehatan, ya, nasionalnya itu adalah 50,34%. Yang capaian tertinggi ini ada di Kota Madiun, yaitu 82%. Kemudian diikuti Gianyar, tempatnya Beli Ari, ya, 79,58%, dan Purworejo 78,41. Sementara yang rendah ini ada yang hanya 5%, yaitu di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Subulus Salam. Nah, ini gambaran yang luar biasa. Dan juga IPM juga begitu, nasionalnya 71, yang tinggi itu Yogyakarta, ya. Nah, ini karena ada UGM di sini, jadi Yogyakarta ini paling tinggi. Apalagi ada Pak Wihana yang rajin memberikan tulisan dan kritik, ya. Nah, sehingga capaiannya Yogyakarta bisa sampai 86,61% atau 86,61, ya, indeksnya IPM. Tapi yang terendah ini Nduga, ini hanya 31,55. Penduduk miskin juga begitu, yang tertinggi itu daerah yang kaya-kaya di sini, ya, Tangerang Selatan, Badung, dan Depok. Ini yang penduduk miskinnya paling rendah, hanya sekitar 1-2%. Tapi yang penduduk miskinnya banyak itu ada di Kabupaten DIY, ya, 41%. Nah, ini menggambarkan nasionalnya ada sekitar 10%. Betapa kita masih punya PR. Dan juga kalau kita lihat penggunaan anggaran, ya, kalau kita lihat ternyata ada korelasi positif nih antara banyaknya DAU per kapita dengan belanja pegawai per kapita. Jadi artinya apa? Semakin banyak daerah dikasih uang, uangnya dipakai buat honor pegawai. Nah, ini juga mengkonfirmasi apa yang tadi disampaikan Pak Made, ya. Jadi pada saat daerah itu dimekarkan atau membuat suatu daerah baru, jumlah personel yang dibutuhkan dan jumlah dinasnya ini nggak dilihat dengan jumlah orang yang dilayani, ya. Jadi kalau kita lihat, saya mengutip apa yang disampaikan rekan kami nih, rekannya Pak Robert juga nih, Pak Chandra itu selalu menyampaikan kalau kita membandingkan Kota Batu yang penduduknya hanya 200.000 dengan Kabupaten Malang yang penduduknya lebih dari 2 juta, itu jumlah personil Pemdanya itu sama. Nah, model yang seperti ini kan jadi challenge buat kita. Ini saya rasa buat model Pak Wihana lagi untuk bikin seri yang berikutnya nih. Yang saya rasa ini menarik nih untuk bisa dikaji lebih dalam. Kemudian kalau kita lihat rata-rata belanja pegawai, ya, provinsi itu rata-rata belanja pegawainya itu ada di angka 27,67%. Yang baik di sini adalah Provinsi Jawa Barat, 21,42%. Tapi yang tertinggi adalah Bangka Belitung, ada di angka 35,5%. Kemudian kalau untuk kabupaten, ini rata-ratanya ada di 35,3%. Yang paling baik adalah Berau. Dan yang paling tinggi itu adalah Kabupaten Bangkalan. Kemudian juga kalau kita lihat di sini untuk kota itu yang paling baik adalah Kota Blitar, ya, rata-rata kota tuh 35,7. Dan yang tertinggi adalah Pematang Siantar. Nah, ini adalah champion dan versus yang masih perlu kita upgrade.
Nah, daerah-daerah lainnya kurang lebih sama. Kemudian kalau kita lihat belanja infrastruktur, ya ini untuk provinsi, ya ini yang rata-ratanya adalah 11%. Untuk kota adalah 13,4 dan kabupaten 13,7. Ya, jadi ini juga menunjukkan bahwa belanjanya infrastrukturnya tuh hanya tergantung daripada belanja dari dana alokasi khusus fisik dan hanya ditambah sedikit dari DAU. Padahal DAU itu harusnya 25% digunakan untuk infrastruktur. Nah, ini adalah gambaran potret yang saya rasa yang perlu menjadi perhatian kita. Dan terakhir mungkin di sini yang saya ingin sampaikan, karena moderator kita ini dari sektor keuangan, ya Bu Kiki, ya. Nah, jadi saya ingin sampaikan, kalau kita ngelihat pola belanja yang demikian, akibatnya apa? Ya, belanja di daerah itu diicrit-icrit dan hanya dibelanjakan pada akhir tahun. Sehingga saldo yang ada di perbankan daerah, ya, untuk bulan Mei ini totalnya ada 172 triliun. Jadi banyak banget, ya. Pemerintah sudah menggelontorkan uang banyak, uangnya tidak dibelanjakan, ya, tapi cuma dibelanjakan tadi untuk belanja pegawai, yang lainnya taruh di bank, ya. Nah, sehingga apa? Multiplier effect yang diharapkan, ya, untuk melakukan pembangunan dari spending government baik di pusat maupun di daerah jadi nggak begitu jalan, ya. Nah, untuk itu maka kami sekarang sedang menyusun undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah, ya, pemerintah, kebetulan leadnya di Kementerian Keuangan. Nah, ini sebenarnya untuk mengejar yang namanya undang-undang Pemda itu udah berubah di tahun 2014, ya. Nah, tapi harusnya setelah waktu itu berubah bersamaan, kita ketinggalan, sehingga yang hubungan keuangan ini baru sekarang kita susun dan kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi kami sampaikan. Jadi mungkin itu, dan saran ini buat Pak Wihana, ya, bukunya luar biasa, ya. Kami menyarankan agar yang pertama adalah tadi, jadi case ataupun publikasi tadi yang disampaikan mungkin juga bisa diupdate dengan hal-hal yang lebih baru, sehingga tidak memberikan gambaran bahwa yang terjadi itu kebanyakan jeleknya, Pak. Ya, karena juga ada yang positif dan pemerintah juga sudah melakukan progres ini, ya, untuk itu, ya, sehingga saya rasa ini juga akan bisa lebih diterima oleh masyarakat, ya. Kemudian yang kedua adalah saya sependapat dengan Pak Robert, mungkin ini bisa dikondens. Jadi ada hal-hal yang hanya menggambarkan kasus-kasus, dikumpulkan saja, Pak, dan mungkin kalau boleh dibuat semacam grupnya. Jadi kasus apa, sehingga nanti kita bisa address ini secara lebih fokus, lebih dalam. Tapi overall saya sangat merekomendasikan, ya, kita semuanya untuk membeli bukunya. Nah, baru membacanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Kiki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.